warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Pada siang ini kita akan melanjutkan sosialisasi dari ibu calon penggerak calon ya Mas. Saya di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah yang tidak bisa hadir karena banyak keperluan lain. Sosialisasi ini akan mengajak kita supaya kita tergerak untuk mengikuti calon-calon guru penggerak berikutnya. Sosialisasi ini termasuk budaya positif, berarti budaya hal-hal yang membawa kepada arah positif untuk mengimbaskan aksi nyata budaya positif untuk guru penggerak. Di sini saya sebagai mewakili kepala sekolah mempersilahkan kepada Ibu Rahma untuk menyampaikan sosialisasi kepada Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita di siang hari ini dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula, saat tidak dengan saya sampaikan selalu beriring salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana dia Allah yang akhir nanti syafaat dari beliaulah yang kita harapkan. Di sini terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru, teman-teman sejawat yang mana telah meringankan dan meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara sosialisasi aksi nyata budaya positif ini. Mana budaya positif ini adalah harapan dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam membentuk karakter anak didik di sekolah yang kita cintai ini. Yang pertama kita bahas tentang paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol, ya. Perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi, ya, atau anggapan yang salah tentang kontrol. Ada 4. Perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol ini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi atau anggapan yang salah tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengkontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini untuk stimulus respon itu sangat bertolak belakang dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon ya paradigmanya itu realitas kebutuhan kita itu katanya sama. Sementara menurut teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu sudah jelas berbeda. Kemudian yang kedua, paradigmanya untuk stimulus respon kita mencoba mengubah
mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara untuk teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain ya tentang dunia. Kemudian untuk yang berikutnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dia paradigma dari teori kontrol ini, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi untuk berikutnya lagi, orang lain bisa mengkontrol kita. Itu menurut paradigma stimulus respon. Kemudian untuk teori kontrol itu hanya Anda lah yang bisa mengkontrol diri Anda, bukan orang lain. Ya. Kemudian saya bisa mengkontrol orang lain. Itu kalau menurut stimulus respon. Kemudian untuk teori kontrol itu Anda tidak bisa mengkontrol orang lain. Jadi sangat bertolak belakang. Untuk paradigma berikutnya dari stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Itu kalau stimulus respon ya paradigmanya. Kemudian kalau untuk teori kontrol itu dengan cara kolaborasi atau bekerja sama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau untuk yang terakhir dari paradigma stimulus respon ini, model berpikir menang atau kalah. Berarti di sini ada yang menang, ada yang salah satunya disakiti atau yang tersakiti. Kalau untuk teori kontrol ini, model berpikirnya sama-sama menang, sama-sama menyenangkan. Nah, jadi kita memang kalau menurut dari budaya positif, kita sebaiknya menggunakan paradigma teori kontrol ini. Disiplin positif ini ada konsep disiplin positif dan motivasi. Ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, rasanya yang mana yang sesuai yang akan kita gunakan? Yang lebih baik kita gunakan ini agar terciptanya budaya disiplin yang positif ke anak-anak didik kita. 3. Nomor 3 ya Bapak Ibu ya. Yang selalu kita hadapi di lapangan. 1. Nomor 1 ya Bapak Ibu, yang biasanya anak-anak itu menjalankan budaya disiplin itu tadi karena mereka takut kalau melanggar dari hukum atau takut kena hukum ya kan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ini juga kadang sering kita gunakan. Kita sering memuji-muji anak-anak, bagus, ini kamu laksanakan. Biar apa? Dengan harapan memang dia harus berulang kembali hal yang sama. Tetapi setelah nanti suatu saat mereka menyadari yang nomor 1 dan nomor 2 ini tadi tidak bermanfaat untuk mereka. Karena kalau tidak ada hukuman, mereka kembali ke karakter yang aslinya. Kemudian kalau tidak ada penghargaan atau imbalan, mereka juga akan kembali ke yang aslinya. Jadi untuk menjalankan disiplin positif, motivasi dari diri kita yang ketiga inilah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sudah yakin dulu dirinya dari dalam diri kita dulu bahwa kita itu bisa menjalankan disiplin positif ini tadi. Motivasi dari diri kita dulu datang, baru kita bisa ikhlas menjalankan disiplin itu tadi. Ya kan Bapak, itu bukan karena sesuatu hal yang lain gitu. Yang ketiga adalah tentang bagaimana pembuatan keyakinan kelas. Menurut dari Gossen, yaitu keyakinan ini akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan ini daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian dari peraturan. Jadi karena ada dari dalam diri lah kita, ya, tanpa kita harus pemaksaan ya. Peraturan itu kan seperti pemaksaan ya kan Bu. Jadi dia tidak ikhlas untuk menjalankannya. Dan biasanya peraturan itu dalam jangka pendek saja, tetapi kalau dalam diri kita mau menjalankan keyakinan itu bisa berlangsung dalam jangka yang panjang.
dalam pembuatan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu cukup memberikan di dalam kelas ya Bu. Bapak Ibu cukup memberikan selembar kertas kepada anak didik. Apa kemauan mereka? Nah, apa keinginan mereka? Apa impian mereka supaya mereka nanti dapat belajar seperti yang mereka impikan. Tetapi masih jalur ini dalam keadaan disiplin. Mereka mengikutinya tanpa aturan-aturan tertentu. Itu dukungan dari diri mereka sendiri yang akan mereka jalankan. Jadi di sini fungsi dari atau kegunaan dari kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini adalah proses pendekatan yang lebih mengedepankan peran aktif siswa sebagai subjek pendidikan, sehingga setiap pendapat siswa itu perlu dihargai, di mana kesepakatan atau keyakinan kelas ini merupakan suatu tindakan yang berdasarkan kesepakatan bersama dan dibuat dalam bentuk positif, dan sewaktu-waktu keyakinan ini dapat dilakukan perubahan. Kemudian budaya positif bagian keempat ini adalah tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Jadi kalau kita sebagai guru itu menghukum, biasanya murid itu bisa muncul marah dan dendam di hati. Kemudian yang kedua, membuat orang lain merasa bersalah. Ini kalau selalu kita lakukan kepada siswa, yang lama-kelamaan siswa itu akan emosi dan tertanam rapat di dalam dirinya untuk menahan perasaan. Kemudian yang ketiga yaitu teman. Jadi kita kepada siswa itu merasa pendekatannya itu seperti teman, ya. Biasanya itu lebih cepat pendekatannya kalau kita merasa siswa itu sebagai teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Ya, pemantau ini kadang kalau kita beri nasihat, kita memantau siswa apakah mereka itu ada mengalami perubahan ke yang lebih baik atau tidak. Ini pun biasa kita lakukan sebagai guru. Kemudian yang terakhir untuk posisi kontrol ini adalah tentang manajer. Manajer itu kita sebagai pemimpin mengatur bagaimana mengarahkan anak didik itu ke arah yang lebih positif. Bagian yang kelima ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian bagian yang kedua, cinta dan kasih sayang, ya. Ini siswa yang dibutuhkan siswa ini biasanya. Kemudian yang ketiga tentang penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Ini 55 ini yang terakhir adalah tentang kesenangan. Ini sering dilakukan oleh anak didik kita. Alasan mengapa mereka melakukan hal-hal ini, berarti mungkin mereka yang pertama ingin dapat cinta dan kasih sayang karena mungkin kurang perhatian dari orang tua. Kemudian tentang dia butuh sesuatu gitu, tetapi mungkin tidak ada perhatian dari yang lain, jadi dia melakukan hal-hal tersebut. Kemudian tentang kebebasan, dia nggak mau mengikuti peraturan-peraturan yang ada, dia mau bebas. Tapi inilah yang perlu kita yakinkan ke anak-anak agar kebutuhan dasar ini mereka terarah ke yang lebih positif. Yang terakhir dari budaya positif ini adalah restitusi, di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih mengarah ke yang lebih positif, ya. Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi dari siswa yang melakukan kesalahan atau yang dikatakan gagal, dari kesalahannya dia berubah menjadi siswa yang sukses. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik atau buruknya itu pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Jadi dari kalimat-kalimat inilah yang terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka, padahal mereka
bisa melakukan lebih buruk lagi dari ini, kita bisa mengarahkan ke yang arah lebih baik lagi, ke yang lebih positif. Kemudian yang terakhir tentang menanyakan keyakinan kepada anak. Jadi kalau kita sudah menyatakan membuat keyakinan di dalam kelas, mereka langgar, kita bisa mengingatkan kembali, sementara keyakinan itu datangnya dari mereka. Mungkin ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, walafiat tanpa kekurangan apapun. Semoga Allah memberikan ridho kepada kita. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang guru penggerak yang sudah melaksanakan sosialisasi di sekolah. Bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh guru penggerak di sekolah ini membawa satu dampak positif, dampak yang baik untuk sekolah, di mana sesuai dengan program dari guru penggerak, bahwa guru penggerak ini akan membawakan satu perubahan-perubahan paradigma melalui proses yang dari sistem SR, yaitu stimulus respon, menuju kepada teori kontrol. Ini semuanya ini dalam rangka untuk membudayakan satu budaya positif yang membuat siswa menjadi lebih baik dan untuk disiplinnya lebih baik. Dan perlu kita ketahui, dalam rangka pembudayaan positif ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh guru penggerak pada saat sosialisasi, itu kita perlu adanya satu proses keyakinan kelas, bahwa untuk proses pembelajaran kali ini, agar supaya kita bisa berhasil dengan baik, maka sebelum masuk kita harus mempunyai satu eksistensi, evidensi, dan memiliki satu keyakinan bahwasannya kita akan berhasil dalam proses pembelajaran. Begitu juga kelas. Ini harus didukung dengan satu persepsi bahwa kelas itu akan bisa menerima pembelajaran dengan baik dan yakin, dengan didukung oleh suasana aman, nyaman, dan dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang baik. Begitu juga didukung dengan perangkat pembelajaran oleh guru kelas, guru wali kelas yang sebagai guru penggerak. Perlu kita tahu, dalam perubahan paradigma dari sistem SR menuju teori kontrol, ini pada sistem SR, ini guru senantiasa memberikan satu stimulus kepada siswa, bagaimana agar supaya siswa itu terangsang. Ini sebenarnya prosesnya baik. Ini proses siswa dalam kondisi yang enak, siswa dalam kondisi yang riang dalam menerima pembelajaran dari guru. Proses dari guru penggerak sebenarnya ini adalah pembentukan budaya positif yang menuju etika, estetika, yang pada prakteknya mereka akan bisa berbuat dan berusaha untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, ini juga perlu kita akui, untuk membuat satu proses paradigma dari teori SR menuju teori kontrol itu bisa berhasil dengan baik. Kita harus memiliki satu proses satu lagi, yaitu pengakuan jati diri atau pengakuan hak dasar dari siswa itu sendiri atau dari semua kita. Perlu kita perhatikan bahwa hak dasar dari kita ini adalah, misalnya kita ingin disayang, kita ingin dicintai, kita ingin dihargai, kita ingin diakui. Jadi dengan demikian, dengan adanya pengakuan ini, maka siapapun yang bersama dengan kita, dia akan merasa nyaman, akan merasa enak. Insya Allah, mudah-mudahan
apa yang kita berikan kepada siswa atau juga kepada teman-teman kita insya Allah akan merespon dengan baik. Insya Allah kepada guru penggerak sekalian yang sudah melaksanakan tugas di sekolah kita dalam rangka sosialisasi dan sudah bersusah payah untuk melaksanakan program guru penggerak, kiranya ibu-ibu guru semuanya mungkin bisa berhasil, dan kiranya ilmu yang dimiliki oleh guru penggerak ini bisa nantinya ditularkan kepada guru-guru yang lain, sehingga sekolah kita akan bisa berhasil dengan baik melalui perubahan paradigma yang sudah dibawakan oleh guru-guru penggerak. Saya pikir hanya ini yang bisa Bapak sampaikan sebagai kepala sekolah. Kiranya kepada guru penggerak tetap semangat untuk bisa berbuat lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Nak? Sehat semua? Kalian tidak hadir, Nak? Siapa sehat? Rido. Kenapa Rido? Sakit. Iya, kita doakan bersama-sama supaya Rido dapat hadir dan belajar bersama kalian seperti biasa ya. Iya. Oke, di sini hari ini Nak, Ibu mau menyampaikan sama kalian. Ibu mau bertanya sekalian nanti keinginan kalian itu kalian tuliskan di kertas lembar ya. Apa keinginan kalian supaya kalian nyaman belajar seni? Apa impian kalian, keinginan kalian supaya kita nyaman di dalam kelas ini belajarnya ya, di saat belajar. Jadi di sini Nak, kamu boleh buat keinginan kamu dalam bentuk untuk peraturan yang akan kita jalankan di dalam kelas ini supaya kita belajar nyaman, tertib, ya kan Nak? Nah, impian yang kamu impikan mana? Ya, bagaimana kamu belajar nyaman di dalam kelas ya. Ini Ibu kasih waktu 5 detik ya, atau 5 ya, Ibu kasih waktunya, nanti Ibu kasih kalau sudah selesai Ibu suruh bacakan nanti hasil dari keinginan dia ya. Oke, silakan Nak. Nah, tulis dulu apa keinginan kamu yang akan kita terapkan di dalam kelas ini pada saat belajar ya. Ya, silakan Ibu kasih waktu. Coba Kiki, bacakan dulu hasil dari keinginan si Kiki yang sudah dituliskannya. Coba bacakan kuat biar dengan kawannya Nah. Jangan berisik ketika iya bagus, itu keinginan si Kiki. Indah, coba bacakan keinginan si Indah. Kuat Nak? Datang tepat waktu, bagus ya, itu keinginan si Indah. Sama ya, bagus. Coba bisa dibacakan lagi? Datang tepat waktu, iya. Kalau si Wati, tidak boleh bermain di dalam kelas saat belajar. Bagus itu keinginannya. Coba si iya, coba saya mau kelas bersih.